Satu riwayat menyebutkan bahwa Luqmanul Hakim mempunyai putra bernama Taran, sebagaimana dikemukakan oleh At-Tabari. Juga ada yang mengatakan bahwa selain Taran itu ada yang menyebut Saran. Juga ada yang menyatakan namanya adalah Anum atau Ashkum. Ada pula yang mengatakan bahwa putra Luqman Ibrahim itu seorang non-muslim, bahkan seorang musyrik. Oleh karena itu Luqmanul Hakim selalu tiada henti memberi pesan sehingga ia memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Ada pula yang mengatakan bahwa putra Luqmanul Hakim itu seorang muslim. Luqman mencegah dia untuk melakukan kemusyrikan sebagai peringatan agar putranya jangan sampai jatuh ke lembah kemusyrikan, dan selalu mengingatkan betapa buruknya perbuatan syirik itu. Syirik merupakan perbuatan dosa terbesar dan dosa yang paling buruk yang tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman dengan tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan sesuatu kepadanya dan mengampuni perbuatan dosa selainnya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah melakukan dosa yang besar. Syirik merupakan aniaya yang besar karena mengandung perbuatan menyamakan dalam masalah ibadah dan zat yang berhak disembah dengan orang atau dengan makhluk yang tidak mempunyai hak untuk disembah, antara zat pemberi nikmat dengan makhluk yang diberi nikmat, antara zat yang maha kuat, maha perkasa dan makhluk yang serba lemah yang tidak berdaya, antara zat yang maha pencipta dengan makhluk yang diciptakan, dan antara Tuhan yang sebenarnya dengan hamba sahaya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa ia telah berkata ketika turun ayat 82 dalam surat Al-An'am, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dirasakan berat oleh para sahabat Rasulullah. Karena itu sebagian mereka berkata, bagaimana orang bisa menghindari diri dari perbuatan menganiaya diri sendiri? Rasulullah kemudian menjawab, maksud ayat tersebut tidaklah seperti yang kalian duga, tetapi maksud ayat tersebut adalah seperti pesan Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Diriwayatkan pula bahwa Luqmanul Hakim bertanya kepada ayahnya tentang biji-bijian yang jatuh di dasar lautan. Apakah Allah akan mengetahuinya? Luqman menjawab seperti dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqmanul Hakim menjawab pertanyaan putranya, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, akan membalasnya
Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Ikhwani hadani Allah wa iyyakum, dhamir dalam lafaz annaha kembali ke lafaz habba. Konon pertanyaan itu justru kesalahan yang dilakukan tanpa setahu orang lain. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahuinya? Lantas Luqmanul Hakim menjawab dengan ayat tersebut tadi. Arti ayat tersebut di atas adalah sesungguhnya kesalahan sekecil apapun di langit yang teratas atau di bumi yang terbawah sekalipun niscaya dapat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dihisab bagi orang yang melaksanakannya. Sesungguhnya Allah Maha halus. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai ke setiap yang samar-samar. Allah Maha mengetahui, maksudnya adalah Maha mengetahui terhadap hakikat segala sesuatu, mengetahui betul di mana letaknya. Pada pokoknya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Hasan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluk-beluk segala sesuatu secara utuh, baik yang kecil maupun yang besar. Dalam sebagian kitab dituturkan bahwa kalimat mi adalah kalimat terakhir yang diucap oleh Luqmanul Hakim, lalu meledakkan kekuatan kata-kata itu karena kehebatannya. Meledaklah kalimat itu karena kehebatannya. Setelah itu meninggallah Luqmanul Hakim rahimahullah. Ada pula yang menyatakan bahwa Luqmanul Hakim mati pada saat itu, yang mati adalah putranya. Kemudian ikhwani hadani Allah yakum, sebagaimana juga Al-Quran mengabadikan, Luqmanul Hakim melanjutkan pesannya kepada putranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Aqimis sholah, dirikan sholat untuk menyempurnakan dirimu, dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar untuk menyempurnakan orang lain. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ma'ruf di ayat tersebut artinya adalah tauhid, sedangkan mungkar artinya syirik. Sabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu pada ayat tadi, baik berupa kesusahan maupun berbentuk bencana dan cobaan demi tauhid. Atau bersabarlah terhadap kepedihan-kepedihan dunia berupa penyakit-penyakit dan lain-lainnya. Hanya karena kepanikan, janganlah engkau menjatuhkan diri ke lembah kemaksiatan, karena yang demikian itu juga terkandung makna kesabaran, dan apa yang saya pesankan itu termasuk yang diwajibkan Allah, termasuk keputusan-keputusan yang telah ditetapkan secara tegas dan mengikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Demikian juga halnya Luqmanul Hakim kemudian lebih jauh dalam pesannya, menyebut wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, waqsid fi masyika waghdud min sautik, inna ankarus sauti la saut, inna ankarul aswati la sautul khamir la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.
Maksud dari janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong adalah janganlah engkau memalingkan muka dari mereka dan menampakkan wajahmu dengan penuh kecongkakan dan rasa bangga terhadap dirimu sendiri serta merendahkan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Ada juga sebagian pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini juga dimaksudkan bagi orang yang mempunyai hubungan kasih sayang denganmu, kemudian ia menjumpaimu namun engkau berpaling daripadanya. Ada lagi pendapat yang lain yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang ketika engkau mengucapkan selamat kepadanya, orang tersebut bersikap congkak dan sombong. Sementara ungkapan dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, itu terkandung makna baik keangkuhan dalam bentuk sikap maupun perilaku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Di dalam gerak jalannya, di dalam gerak dan jalannya dengan penuh keangkuhan dan membanggakan diri, artinya bangga dengan apa yang ada dalam dirinya, baik berupa harta, pangkat, keturunan dan seterusnya. Perintah dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan mengandung maksud berjalanlah dengan sedang-sedang saja sehingga tidak tergesa-gesa dan tidak pula terlambat. Berjalan dengan tenang dan kalem, sebab berjalan dengan tergesa-gesa itu melenyapkan keagungan sebagai seorang mukmin. Makna dan lunakkanlah suaramu itu sesungguhnya adalah bahwa sejelek suara ialah suara keledai, sebab permulaannya dan dalam dada dan juga hanya berakhir di tenggorokan seperti suara penghuni neraka. Menurut riwayat Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya jeritan setiap sesuatu itu merupakan tasbih berbentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala kecuali ringikan keledai. Ikhwani hadani Allah wa iyyakum, kisah Al-Qur'an yang mengungkapkan tentang pesan-pesan moral Luqmanul Hakim ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang juga isinya merupakan pesan dan merupakan dorongan untuk diikuti dan diamalkan. Sebab pada dasarnya semua pesan Luqmanul Hakim tersebut merupakan bagian dari iman yang esensial dan termasuk pula sifat-sifat Allah yang Maha Agung.